dengan Bapak Susandi SH selaku Ketua Laskar Merah Putih DKI Jakarta. Mari kita sapa. Selamat sore, Pak. Sore. Baik, Bapak sebagai Ketua Laskar Merah Putih itu adalah sebuah organisasi masyarakat. Bisa dijelaskan, Pak, organisasi masyarakat Laskar Merah Putih ini? Jadi organisasi masyarakat Laskar Merah Putih didirikan pada tanggal 28 Oktober 2020 oleh inspirator kami Bapak Edi Hardawan. Beliau salah satu tokoh bagi Laskar Merah Putih. Laskar Merah Putih didirikan sebagai bentuk partisipasi putra-putri Indonesia yang tergabung di Ormas LMP. Baik, filosofinya Laskar Merah Putih itu? Filosofi Laskar Merah Putih karena kan kita salah satu ormas yang nasionalisme. Kita memakai nama merah putih yang merupakan bendera kebanggaan kita, Indonesia. Dan ormas ini termasuk ormas yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Kita tidak ada ras yang lain, kita semua terdiri dari putra-putri terbaik Indonesia. Baik, berarti seperti Pancasila ya, Pak? Iya, Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Betul. Kegiatan dan program kerja di Laskar Merah Putih ini seperti apa, Pak? Iya. Yang biasanya terjadi identitas ormas itu kan biasa dikenal sebagai tukang-tukang minta uang, tukang pala, dan hal-hal negatif lainnya. Tapi di Laskar Merah Putih kami salah satu ormas yang tidak pernah terlibat dalam keributan. Kami banyak membantu masalah keamanan negara dan sebagainya. Bisa Bapak jelaskan runutan pengurus dari organisasi Laskar Merah Putih ini? Iya. Di Badan Pengurus MADA DKI Jakarta, kami terdiri dari saya selaku ketua markas daerah, lalu ada ketua harian kami, ada 5 ketua harian, lalu ada sekretaris daerah, ada bendara daerah, dan beberapa pengurus-pengurus di bawah kami. Lalu setelah dari markas daerah ada namanya kita markas cabang. Markas cabang khusus wilayah DKI Jakarta terdiri dari Jakarta Pusat, dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan terakhir Jakarta Timur. Setelah dari marcap itu, kami ada namanya MAC, Markas Anak Cabang. Markas Anak Cabang ini setingkat dengan kecamatan, dipimpin oleh ketua MAC. Setelah MAC ada namanya kita di bawahnya MAC, Markas Anak Ranting, atau biasa disebut dengan MARAN. Organisasi Laskar Merah Putih ini kan identik dengan ketahanan negara, Pak. Iya. Tapi dari program kerjanya itu ada merangkul UMKM. Bisa dijelaskan maksudnya, Pak? Itu yang sedang kami galakkan untuk UMKM ini kan, untuk membantu masyarakat bawah sekaligus para anggota kami yang khususnya ada di wilayah DKI Jakarta yang saat ini sedang mengalami mungkin kesusahan secara ekonomi dan sebagainya. Itu yang sedang kami fokuskan agar UMKM dan koperasi ini dapat maju dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Baik. Programnya seperti apa untuk para pelaku UMKM? Apakah itu hanya khusus anggota Laskar Merah Putih atau boleh masyarakat biasa? Ya, kalau untuk UMKM sekarang sedang kita galakkan, ada beberapa hal yang sedang kita lakukan. Contohnya kita sedang lakukan operasi pasar murah, yang mana itu terdiri dari penjualan beras dengan harga yang murah, dengan minyak sayur, ada gula dan garam. Itu yang sedang digalakkan oleh ketua koperasi kita dalam hal ini untuk membantu kesejahteraan bagi anggota kami di masa pandemi ini. Kalau untuk sembako murah, Ya. itu ada produsennya tersendiri atau Bapak ngambilnya dari mana sih? Kalau untuk barang sembako murahnya itu kami dapat dari distributor khusus yang khusus untuk mendistribusikan ke organisasi kami di Laskar Merah Putih.
Jual ikan murah, ada daging-dagingan, ada ayam juga dan beberapa yang lainnya. Oke, semua kebutuhan Ya, semua begitu. hari-hari ya Pak? Betul. Kalau untuk kategori UMKM yang lain seperti fashion, craft, kayak gitu? Oh iya, Ada juga? ada salah satunya di markas ranting kami di Klender. Ini salah satunya yang kami sedang buat, ada kerajinan tangan. Ini merupakan hasil karya dari anak-anak kami di markas ranting Klender. Ada berupa tanaman-tanaman hias dan juga seni ondel-ondel. Untuk menjadi anggota Laskar Merah Putih ada kategori khususnya Pak? Oh iya, untuk menjadi anggota Laskar Merah Putih sebenarnya nggak susah, gampang. Pertama dia harus warga Indonesia, yang kedua dia harus berketuhanan yang Maha Esa, dan harus tidak terlibat paham radikalisme. Terus yang ketiga seperti administrasi biasa, menyerahkan fotokopi KTP dan pas foto ukuran 3x4. Itu. Untuk benefitnya sebagai anggota organisasi sendiri seperti apa Pak? Salah satu benefit sebagai anggota Laskar Merah Putih di Mada DKI kami ada namanya Lembaga Bantuan Hukum khusus Laskar Merah Putih wilayah DKI Jakarta. Apabila salah satu anggota kami ada masalah hukum atau hal lainnya, kami ada tim yang siap membantu dan menangani setiap perkara atau masalah yang mereka hadapi. Salah satu program kerja kami di Laskar Merah Putih DKI Jakarta adalah membantu pemerintah dalam hal percepatan ekonomi, khususnya untuk terkait masalah UMKM dan koperasi. Ada harapan mungkin Pak dari Pak Sandi sendiri selaku Ketua Laskar Merah Putih di dalam programnya untuk kemajuan negara, baik itu melalui ketahanan negara dan percepatan ekonomi? Saya berharap supaya pemerintah daerah dan rangkaian lainnya dapat membantu kami untuk menyukseskan UMKM dan koperasi, karena kami yakin kami nggak bisa berjalan sendiri, kami butuh bantuan dari pemerintah daerah dan lainnya. Berarti sudah berapa banyak UMKM yang tergabung dalam Laskar Merah Putih? Ada sekitar 100 anggota yang sudah terdaftar di UMKM. Seluruh Jakarta? Baru di wilayah DKI ya, seluruh DKI. Berarti organisasi ini ada di daerah lain juga? Kita di 5 wilayah DKI Jakarta yang tadi sebutkan, ada di Kalau pusat. di luar Jakarta itu? Kalau di luar Jakarta itu masuk wilayah lain. Oh gitu. Iya. Tapi ada organisasinya? Ada. Laskar Merah Putih ini juga. dari ujung Sabang sampai ujung Merauke kita ada semua. Ada pesan dan kesan mungkin Pak untuk para pelaku UMKM? Ya. Sukses dan maju terus untuk para pelaku UMKM dan tetap semangat, jangan kendur. Kita pasti bisa bersama. Sukses. Baiklah, demikian perbincangan saya dengan Ketua Laskar Merah Putih DKI Jakarta, Bapak Susandi SH. Untuk teman-teman yang berminat menjadi anggota Laskar Merah Putih, saya akan sediakan linknya di deskripsi, atau bisa datang langsung ke kantor Ormas Laskar Merah Putih Jakarta. Sampai jumpa di video podcast UMKM BD selanjutnya. Ngobrolin semua tentang UMKM bareng Desti. Sampai jumpa. Makasih banyak ya Pak. Ya,